Halo semua, apa kabar guys? Perkenalkan, nama saya Cindy dari CFM dan BPK Surabaya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Oke, kalau kamu dengar kata-kata atau nama Matius, kira-kira apa sih yang terpikir? Nah, kita hari ini mau sama-sama merenungkan bagaimana kisah Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Guys, Matius adalah salah satu murid Yesus. Saya percaya kamu semua tahu tentang itu. Tapi nama Matius tidak seterkenal seperti Petrus, Yudas, atau bahkan Yohanes. Sebab di Injil ketika kita baca, seringkali nama murid Yesus yang kita baca adalah Petrus, Yudas, Yohanes, atau mungkin yang lainnya. Tapi tahukah kamu guys, bahwa Matius itu adalah penulis dari Injil Matius? Yang ternyata diakui oleh Bapak Gereja dan hipotesa para ahli kitab suci di abad 19 sebagai Injil yang pertama ditulis dari 4 Injil keseluruhan. Ternyata Matius ini adalah si Lewi pemungut cukai, yaitu orang yang mengumpulkan banyak pajak dan dibenci oleh para orang-orang sekitar karena profesinya sebagai pemungut cukai sering memeras dan mengutamakan kepentingan dari diri sendiri. Guys, Matius kalau dilihat dari kisahnya, karena dia seorang pemungut cukai, tentunya dia sangat kaya. Dia punya kuasa karena dia dekat dengan para petinggi-petinggi Romawi. Namun apakah itu membuat dirinya bahagia? Enggak loh. Dia ternyata mengalami kekosongan dalam dirinya. Dan kekosongan ini hanya bisa diisi dengan kasih Yesus. Sehingga ketika Yesus menyapa, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Bahkan mengadakan perjamuan besar dan mengundang sesama pemungut cukai untuk makan bersama Yesus. Bagaimana refleksi untuk diri kita? Kita sudah mengenal Yesus sejak lama. Tapi apakah hidup kita sudah berdampak bagi sekitar? Ataukah kita sudah mengenal Yesus sejak lama, tapi kita masih merasakan kekosongan? Yuk kita belajar, ada 2 sikap yang kita bisa pilih, antara dari Matius, si Lewi pemungut cukai, dan kaum Farisi serta ahli Taurat. Pengenalan akan Yesus, pengenalan kita akan ajaran Yesus, apakah selama ini membuat kita semakin mengerti firman Tuhan, dan membuat kita menjadi sombong sehingga menghakimi orang lain seperti si kaum Farisi dan ahli Taurat? Apakah pengenalan akan Yesus membuat kita merasa bahwa kita sudah lebih baik daripada orang lain? Karena kalau seperti itu, kita tidak ada bedanya seperti kaum Farisi dan ahli Taurat yang mengenal segala ajaran Yesus, tapi tidak benar-benar mengalami hidup bersama Yesus. Maka kalau kita belajar dari si Matius atau si Lewi pemungut cukai ini, pengenalan akan Yesus membuat dia semakin sadar bahwa dia penuh dosa dan kekurangan. Sehingga si Lewi pemungut cukai atau Matius ini meninggalkan semuanya. Kata-kata meninggalkan semuanya ini saat kita cari lebih lanjut, bahasa latinnya adalah metanoia, yang berarti bertobat, berbalik arah, dan benar-benar mengikuti Yesus. Sehingga hidup seorang Matius, seorang Lewi pemungut cukai ini berubah. Karena ia membiarkan kasih Yesus bekerja dalam hidupnya, sehingga hidupnya diubahkan dan berdampak bagi orang lain di sekitarnya, membawa mereka mengenal Yesus. Dulu awal-awal saya juga merasa bahwa hidup saya sudah baik-baik saja. Tidak ada yang salah, karena saya tidak melakukan sesuatu yang sangat buruk sekali. Tetapi semakin mengenal Yesus, saya menyadari bahwa saya masih banyak melakukan dosa, saya masih banyak sekali kekurangan. Dan disinilah saya mengambil keputusan mengizinkan Yesus untuk memulihkan hidup saya, satu demi satu hingga akhirnya kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan. Maka guys semua, di masa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kembali arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Marilah kita merenungkan kembali bagaimana selama ini kita sudah mengenal, kita sudah belajar tentang firman Tuhan, kita sudah aktif dalam misa dan gereja. Apakah kita selama ini menggunakan semua itu untuk membuat diri kita merasa lebih baik, tapi ternyata tidak berdampak bagi orang lain? Ataukah kita menggunakan semua itu untuk semakin mengoreksi diri kita, menyadari kekurangan,
sehingga kita mengizinkan Yesus untuk menyempurnakan diri kita melalui kasih-Nya. Maka melewati masa rabu-abu ini, biarlah kita jalani dengan pertobatan metanoia, yaitu merendahkan hati, mengizinkan Yesus mengambil alih hidup kita. Supaya hidup kita ini tidak lagi kosong, supaya hidup kita ini boleh berdampak bagi orang lain, membawa orang-orang sekitar kita untuk mengenal Yesus melalui perubahan hidup kita, melalui kasih Yesus yang boleh terpancar dalam hidup kita, seperti Matius si Lewi yang membawa sesama pemungut cukai mengenal Yesus. Ya, Matius si Lewi pemungut cukai ini yang dulunya dibenci orang, tapi sekarang sudah berubah dari pemungut cukai menjadi pemungut jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Biarlah melalui renungan hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk rendah hati, untuk mengakui dosa-dosa kami, bertobat dan berbalik arah. Biarlah pengenalan kami akan Engkau, pengetahuan kami akan firman, keaktifan kami di gereja, membuat kami semakin sadar bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau, bahwa kami masih penuh dengan dosa dan kami perlu Engkau untuk menyempurnakan hidup kami dan mengisi hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kepenuhan dalam kasih-Mu, hidup kami diubahkan, dan hidup kami menjadi berdampak bagi orang-orang sekitar kami, seperti Engkau memanggil si Lewi pemungut cukai menjadi murid-Mu yaitu Matius. Terima kasih Allah Bapa, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih guys, Tuhan Yesus memberkati.